saya Juliana Siombing. Ya, dan saya Rizky Sibulian. Nama saya Cinta Semanjunta. Tujuan dari pembuatan video kami adalah salah satu pemenuhan tugas akhir mata kuliah dari pengembangan kurikulum PAK yang diampu oleh Bapak Andrianus Tababa. Pengertian silabus menurut para ahli. Yang pertama menurut Salim, tepatnya pada tahun 1987 hingga 1998. Silabus menjelaskan bahwa garis besar, ringkasan abstrak, atau poin utama dan isi atau materi pembelajaran. Yang kedua, ada Yula Elawati, yaitu pada tahun 2004, menjelaskan bahwa pengertian silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen, memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Dan yang ketiga, pengertian silabus menurut kurikulum 2004. Menurut kurikulum 2004, silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dan poin yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, manfaat dari silabus itu adalah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem pokok dan penyusunan rencana pembelajaran. Kait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Baik, selanjutnya pertanyaan yang diajukan oleh teman kami. Dan saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat silabus. Ada 9 langkah-langkah membuat silabus. Yang pertama, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dasar. Yang keempat, mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan jenis pembelajaran. Yang ketujuh, penentuan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah pembuatan silabus. Yang pertama, mengisi kolom identitas sekolah dan mata pelajaran. Pada bagian ini, kita perlu memperhatikan mengenai identitas sekolah dan identitas mata pelajaran, sehingga kita perlu menuliskan dengan jelas sekolah, jenis mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, menuliskan kompetensi inti. Dalam penyusunan silabus khususnya pada kurikulum 2013, kompetensi inti harus dituliskan sebagaimana pada kompetensi inti meliputi kompetensi inti pada aspek spiritual dan sikap sosial dan aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Dalam penyusunan silabus, kompetensi dasar merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Dan yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisah dari kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengidentifikasi dan menuliskan materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar dan
fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan. Yang keenam, menuliskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini ialah sebagai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan dipelajari dengan harapan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pola umum kegiatan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Dalam penyusunan silabus, guru dapat menentukan jenis penilaian yang akan digunakan dan bentuk penilaian diharapkan dapat sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik. Yang kedelapan, ada alokasi waktu. Dalam penyusunan silabus, penentuan alokasi waktu juga sangat penting. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. Dalam penyusunan silabus, sumber belajar juga harus dituliskan sebab sumber belajar merupakan referensi yang sangat penting dalam mengetahui dari mana asal pembelajaran itu bersumber. Sumber belajar adalah rujukan atau buku ajar, objek atau bahan yang digunakan untuk pembelajaran, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi dasar materi, pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pembelajaran. Dan kesimpulan silabus menurut kelompok kami, silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar